Oh, berarti di sini pesulap merah ini nyalahin Kuncen Gunung Kawi ya kan. Di situ Kuncen mengatakan bahwa si Sarkawi ini ya selain memang ada acara juga bertujuan untuk ritual. Itu sangat jelas banget. Klarifikasi terbaru pesulap merah mengenai ritual di Gunung Kawi justru berbalik menjadi bumerang setelah memicu kemarahan besar dari para pendukung Ruben Onsu. Netizen yang budiman secara terang-terangan menuding Marcel Radival sedang melakukan aksi cuci tangan bersih-bersih demi menyelamatkan reputasi pribadinya. Langkah pembelaannya yang menyebut aktivitas di sana sebagai ibadah kejawen, tidak ada pesugihan, dinilai hanya sebagai upaya melarikan diri dari tanggung jawab. Para pendukung Ruben menilai kekisruhan mistis yang kini menyudutkan Sarwenda berawal dari konten penelusuran pesulap merah sendiri. Marcel dianggap sengaja memancing Kuncen setempat hingga nama Sarwenda terseret dan menjadi konsumsi publik yang provokatif. Akibatnya, netizen yang berbakti kini balik menyerang dan mengecam tindakan pesulap merah karena dianggap sebagai dalang utama yang telah menghancurkan ketenangan Sarwenda. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pesulap merah, saya sih nggak pernah nolak atau kabur ketika diundang siapapun ya, mulai dari wartawan, TV, podcast, dan lain-lain untuk mempertanggungjawabkan seluruh yang saya posting. Bahkan saya memberi jaminan sampai 100 juta rupiah kalau memang saya terbukti berbohong atau menyebarkan fitnah yang tidak benar. Jadi kamu mau datang ke kantor saya buat buktiin langsung di telepon dan ketemu sama mantan narasumber, yuk sini monggo ke kantor saya. Kita lihat apa kata netizen ya. Cuci tangan dulu katanya kan. Cuci tangan terbaik konten settingan adalah dengan cara menolak undangan dari manapun, khawatir cerita bohongnya ketahuan. Gitu kan, kata pesulap merah. Tak karepmu sel, uang kok ruwet tenan uripe. Bang, awal mula semua huru-hara ini karena channelmu sendiri loh yang menyampaikan nama-nama pengunjung dari Gunung Kiwi. Tapi malah makin kesini seolah-olah abang pesulap merah kayak mau cuci tangan. Kalau memang benar settingan, coba buktikan. Jangan hanya SS-an, chat doang, datang itu alamat dan langsung datang ke kantornya. Minimal kalau mau klarifikasi harus ada jelas, bukan chat dan gak masuk akal itu kok tetangga bisa tahu. Yang detailnya lucu memang. Padahal yang punya masalah sama si Kuncen dan lu ngapain bawa-bawa podcast orang lain secara tidak langsung membenarkan asumsi publik itu. Kalian sudah lihat klarifikasi si pesulap M, ya kan? Padahal gara-gara dia ini makanya muncul nih isu-isu pesu gitu kan. Gara-gara dia ini nih. Terus dia menyala-nyalakan itu podcast yang si Mbak Fitri, Mbak Ono, Mbak ini itu katanya yang sama persis dengan rumah tangga artis yang sedang viral sekarang itu. Aduh, patut dipertanyakan ini. Ada apa sebenarnya ini? Ya, nanti ini pasti akan digali lagi sama netizen ini. Padahal gara-gara dia ini booming ini ya kan. Terus para netizen mencocok logikan dengan kejadian-kejadian yang masa lampau. Kebetulan ada tuh podcast yang muncul asisten pembantu ya kan, yang bla 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 ya kan. Lalu dia menyalahkan. Aduh, kenapa kau sudah dibungkam mulut kau? Berapa? Aduh. Barusan aku lihat ya VT-nya dari pesulap rambut merah ya. Dia bilang katanya channel-channel yang menyiarkan bahwa ada tumbal dalam pesugihan itu dungu ya katanya. Itu channel-channel dungu itu ngomong. Nggak boleh kayak gitu kali ngomongnya ya. Ingat loh, ini di media sosial ya. Ingat ya. Dan para netizen sekarang ini tidak bodoh ya. Para netizen sekarang ini cerdas ya. Sampai kamu bawa-bawa mengenai backpacker ya, yang mewawancarai podcast Mbak Fitri ya. Ingat, kita semua ini dengar bahwa Mbak Fitri itu tidak menyebutkan siapa nama bosnya yang artis ya. Lah kenapa kamu bisa berpikir bahwa yang dibicarakan itu adalah mengenai SW ya? Nggak ada itu ya. Backpacker pun cuma mewawancarai dan tidak ada berkata bahwa bosnya Mbak Fitri ini adalah SW. Tidak ada, dia tidak ada menyebutkan nama ya gitu. Dan mengenai katanya Mbak Fitri sakit,
Lah, memang dia sakit kan? Ada bukti-bukti VT-nya yang dia lagi di rumah sakit, ya kan? Yang hasil dioperasinya, ya kan? Gak boleh seujon gitu ngomong ya. Jangan terlalu takabur dalam berbicara. Ingat ya, ini media sosial. Netizen seluruh Indonesia ya tidak suka dengan kata-kata yang seperti ini, bilang dungu apalah, itu nggak boleh ya. Bicara aja yang enak gitu loh ya. Nggak usah sampai ngomongnya bawa-bawa channel-channel yang lain gitu ya. Jangan membuat tersinggung orang. Nanti membuat masalah ke diri kamu sendiri ya. Kalau memang kamu ada ya saya nggak mau salah ngomong juga lah di sini ya. Cuma sangat beda sekali waktu kamu lagi ada di Gunung Kewong berbicara dengan kuncennya ya. Dan sekarang kamu membuat VT seperti ini ya. Jadi itu sangat berbeda saat kamu di sana dan saat sekarang bicaranya ya. Jadi jangan sekali lagi ngomong seperti itu deh ya. Oke, bye-bye. Woi, ya pesulap warna red, pesulap merah Magic Wibiniu, ngapain tiba-tiba random lu klarifikasi? Suka ngarang deh. Kenapa? Dapat pembukaan mulut, takut dilaporin atau apa? Nasi udah menjadi bubur, ya. Lu pakai bawa-bawa akunnya backpacker segala. Ini semua juga yang ngebocorin pertama lu yang tengil. Bilang ke kawi-kawi itu Sarwendah lah. Ini sorry ya, terlepas yang pro dan kontranya ke Sarwenda ya. Tapi lu juga udah salah kayak begitu. Karena kalau tanpa lu ada ngomong kayak begitu, nggak akan ada muncul yang heboh-hebohan kayak begini dengan sebutannya Sarkawi segala macam itu. Ya kan? Aturan kalau mau klarifikasi di awal-awal, lu mah kalau udah masih menjadi bubur begini, udah menjadi tembok beton, lu baru pengen lu rubuhin. Ribet kan jadinya. Lagian juga kemarin kan masalahnya bisa panas Sarwenda itu kan gara-gara kan dari dirimu. Bener-bener panasnya gitu kan, pencapan dan pembukaan tabir, riset masalah kawi. Kalau sebelumnya kan nggak begini, biasa aja. Dulunya aja yang terlalu kentara banget gitu, udah dilakukan secara sadar intinya, udahlah, ya kan? Terus kamu juga sendiri yang ngebongkar-bongkar semua tamu-tamu yang hadir di sana, tulisan namanya. Memang nggak ada kerjaan kan, makanya apa-apa dipikirin dulu. Ya nggak ada angin, nggak ada hujan, pansosnya kali ini lu salah. Ya kalau lu klarifikasi begitu malah tambah digoreng lu beneran sama netizen, udah terlalu kesumat sama tingkah-tingkah lu kemarin ini ya. Nggak usah bilang yang tamu narasumbernya backpacker yang menghubung-hubungkan dengan apa yang lagi viral sekarang antara RO dan SW. Kenapa nggak muncul di podcast-podcast lain, terus kamu tantang, terus kamu suruh konten, ngapain? Namanya orang-orang ini juga kalau misalnya dia ke podcast, dia minta dirahasiakan identitasnya, dia juga bertaruh nyawa sama dia juga bukan tipikal orang mau cari clear dari kasus apa gitu, enggak ya. Namanya backpacker akun mistis, dia kebenaran menemukan platform yang mungkin cocok dia untuk angkat bicara, ya kan? Kenapa harus menemukan podcast segala macam? Udahlah, diam lah ya. Makanya jangan kalau misalnya mau jadi pansos, jadi orang yang punya spiritualism, lihat-lihat dulu. Zaman sekarang bukan masalah bongkar-bongkaran, ya masalah you have to know what you do gitu kan, consequences-nya. Masalahnya ini sesuatu hal yang lagi ada perkara, terus lu juga ikut nimbrung di situ. Nggak usah pakai klarifikasi segala lah, ya kan? Kemarin kuncinya udah digoreng abis kan, tiba-tiba ngomong masalah tidak benar. Nah sekarang lu ikut-ikutan begini, ya orang sendiri yang mancing namanya sampai keluar begitu, ya kan? Lu obrak-abrik tuh Gunung Kawi sampai orang dari pihak Gunung Kawinya sendiri melarang konten kreator untuk membuat vlog atau syuting-syuting di situ karena udah terlalu merusak kesakralan di daerah situ, ya kan? Karena dipertaruhkan juga, ya kan? Kuncen-kuncen di sana juga dapat teguran jadinya ntar. Pesulap red Magic Wibiniu, pesulap merah darah shut your mouth. Ini si pesulap merah ini makin kesini kok makin kesono ya. Kenapa ini ya? Ini cuci tangan atau cari aman apa gimana gitu ya? Kan ditanya sama Densu kan, katanya ini si artis Sarkawi ini ke Gunung Kawi itu apa cuma buat konten atau ritual gitu kan. Terus dijawab sama si pesulap merah, katanya ya cuma ngonten katanya gitu ya. Nah, dan di sini malah seolah-olah nyalahin kuncennya katanya. Oh kuncennya mungkin nggak tahu ya. Jadi disangkanya si Sarkawi yang lagi ngonten ini disangka ritual, dianggap ritual gitu kan. Oh, berarti di sini pesulap merah ini nyalahin kuncen Gunung Kawi ya kan. Di situ kuncen mengatakan bahwa si Sarkawi ini ya selain memang ada acara juga bertujuan untuk ritual. Itu sangat jelas banget ya. Gak mungkin seorang kuncen gak bisa membedakan antara konten dan ritual gitu loh ya. Ini ya
bijaksananya ya jika ditanya seperti itu oleh Densu ya. Jawabannya bijaksananya seperti ini harusnya ya. Oh, saya nggak tahu untuk masalah konten atau ritualnya. Saya kesana hanya bikin konten dan sekedar ingin tahu siapa aja yang pernah datang ke Gunung Kawi. Harus seperti itu ya. Kalau jawabannya bahwa si Sarkawi itu hanya sekedar konten, itu lu sudah menyudutkan Ruben ya. Lu udah nyerang Ruben dan membela si Sarkawi ya. Sementara lu bilang bahwa Ruben adalah teman lu katanya, tapi lu malah nyerang Ruben kalau seperti ini, karena Ruben sudah jelas-jelas terang-terangan kan membeberkan keanehan yang terjadi di rumahnya ya, kejanggalan ya, hal-hal mistis yang terjadi di luar nalar di rumahnya gitu loh ya, yang diduga itu adalah akibat dari pesugihan Gunung Kawi. Dan yang lebih gokilnya lagi, si pesulap merah ini malah nyalahin akun tetangga sebelah katanya, sebut sajalah backfaker ya, yang sudah mewawancarai Mbak Fitri ya, padahal Mbak Fitri juga nama samaran ya, dan Mbak Fitri juga tidak menyebutkan nama ya, nah, gitu kan. Ini kenapa ini ya pesulap merah ya ngerasa kesaing apa gimana sama akun backpacker ya? Karena kan akun backpacker ini naik banget ya engagementnya ya, viewsnya naik banget ya semenjak podcastnya ya dengan narasumber Mbak Fitri ya. Ini tadinya saya respect loh ya sama si pesulap merah ya, tapi dengan statement di podcast Densu seperti itu, gue sekarang jadi nggak respect loh ya sama si pesulap merah. Jujur guys, sudah lama saya tahu masalah Gunung Kawi, karena dulu kalau saling ledek-ledekan ya, contoh nih pengen kaya, udah sono lo pergi aja ke Gunung Kawi. Nah itu bahasa-bahasa itu udah lama banget menurut saya guys. Tapi sekarang viral karena ada tuh yang kuncen-kuncen itu yang ngomong Bunda Sarwenda. Nah sekalianlah dikoreng dengan adanya masalah Om Ruben sama Bunda Sarwenda ya. Menurut saya apa salahnya sih orang misal kalau ke Gunung Kawi itu, apalagi toh juga mereka itu membuat film loh, cuman didramatisir seolah-olah Bunda Sarwenda itu pasugihan ya namanya ya. Nah pasugihan gitu. Nah coba deh, kalau memang itu benar salahnya kan kita nggak tahu. Emang sudah pernah diklarifikasi sama Bunda Sarwenda? Kalau belum pernah diklarifikasi langsung sama Bunda Sarwenda, kenapa kalian pada panas semua guys? Kenapa pada panas? Gak dapat, gak punya rezeki seperti Bunda Sarwenda yang katanya diangkat dari lumpur, yang katanya cuman dulu penyanyi yang tidak dikenal. Ya iyalah guys, rezeki orang itu kan gak ada yang tahu. Ada orang rezekinya waktu gadis atau waktu masih lajang lah ya. 2, ada rezekinya setelah punya anak, setelah udah berkeluarga gitu. Ada juga rezekinya waktu dia tua. Jadi kebetulan dia kawin sama Ruben Onsu, rezekinya lagi bintangnya lagi bersinar. Salahnya di mana Sarwenda? Kok kalian itu netizen itu heboh banget. Kenapa kalian dirugikan sama Bunda Sarwenda? Kalau nggak dirugikan ya udah. Tuh juga kalau masalah urusan rumah tangga mereka, ngapain kita ikut-ikutan heboh guys? Udah nggak usah ikut-ikutan heboh. Kita doakan aja supaya semuanya baik-baik. Semua sama-sama legoyo. Semua sama-sama tidak mementingkan ego masing-masing. Kita doakan aja. Kalau kita tidak mau mendoakan mereka, minimal kita jangan menghujat. Siapapun, baik Bunda Sarwenda, baik Ruben, nggak usah dihujat guys. Doakan aja yang terbaik buat mereka, terlebih-lebih buat anaknya ya guys ya. Kalau saya nih, udah ada PT saya sebelumnya ya untuk masalah hak asuh anak. Walaupun saya sangat percaya hak asuh anak itu akan jatuh nanti tetap ke bundanya. Tapi minimal mereka itu tidak heboh di medsos. Mereka scroll TikTok itu yang muncul, scroll itu yang muncul. Dan kata-kata yang tidak bagus itu kan nggak enak banget juga dibaca dan didengar ya guys ya. Biar bagaimanapun jejak digital itu nggak bisa dihapus. Kasihan anak-anaknya, nanti mereka besar. Akan sekarang kan banyak loh yang nggak kuat itu bully-bully yang itu loh, yang dari atas ke bawah itu. Nah,
Apa kalian itu di sana menginginkan hal itu terjadi sama Bunda Sarwenda karena dia nggak kuat kalian hujat supaya kalian puas? Tuh apalagi ada tuh akun-akun, beberapa akun yang saya lihat itu benar-benar mereka sarkas banget loh, benar-benar kayak udah mereka aja yang bener, kayak mereka tidak punya kayak tidak punya masalah gitu loh. Nah kalau memang masalah itu ada, mereka udah memikirkan bahwa itu adalah masalah yang terbaik buat mereka dengan berpisah. Tapi berpisah bukan berarti harus saling menjelekkan satu dengan yang lain guys. Udah, kita doakan aja ya, doakan yang terbaik buat Bunda Sarwenda, Om Ruben, terutama buat anak-anaknya. Semoga mental anak-anaknya tidak terganggu walaupun begitu banyak hujatan netizen terhadap Bunda Sarwenda, tapi tetap anak-anaknya kuat. Bagaimana Bunda Sarwenda kuat, begitu juga lah anak-anaknya tetap kuat. Buat Bunda Sarwenda, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, serahkan aja sama Tuhan. Pasti akan indah pada waktunya. Oke guys, buat netizen-netizen, pesan saya udah sudahi masalah ini, jangan digoreng-goreng lagi masalahnya Om Ruben sama Bunda Sarwenda.